Dalam mengembangkan komunikasi efektif, tahap pertama adalah mengidentifikasi pemirsa sasaran. Proses harus dimulai dari pemirsa sasaran yang jelas dalam pikiran. Pembeli potensial produk perusahaan, pengguna saat ini, pengambil keputusan, atau pemberi pengaruh seperti perorangan, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Pemirsa sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana cara mengatakan, kapan dikatakan, di mana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Meskipun kita dapat menentukan profil pemirsa sasaran berdasarkan semua segmen pasar yang diidentifikasi dalam bab 8, seringkali lebih bermanfaat bila kita menentukan profil berdasarkan penggunaan dan loyalitas. Apakah target itu baru terhadap kategori atau merupakan pengguna saat ini? Apakah target pesan itu setia kepada merek, setia kepada pesaing, atau orang yang beralih antar merek? Jika target seorang pengguna merek, apakah ia pengguna berat atau pengguna ringan? Strategi komunikasi akan berbeda tergantung pada jawabannya. Kita juga dapat mengadakan analisis citra untuk memberikan pandangan yang lebih jauh dan lebih detail, dengan menentukan profil pemirsa sasaran berdasarkan pengetahuan merek. Tahap berikutnya adalah menentukan tujuan. Rossiter and Percy mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan kategori. Kebutuhan kategori ini menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. Produk yang baru bagi dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan menentukan kebutuhan kategori sebagai tujuan komunikasi. Kedua adalah kesadaran merek. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakui, atau mengingat merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai dibandingkan ingatan. Ingatan merek penting di luar toko, pengakuan merek penting di dalam toko. Kesadaran merek memberi dasar bagi ekuitas merek. Yang ketiga adalah sikap merek. Mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Kebutuhan merek relevan mungkin berorientasi negatif atau berorientasi juga positif. Produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah. Produk makanan di pihak lain. Produk makanan sering menggunakan iklan berorientasi pada indera yang menekankan daya tarik pada selera atau hal positif. Yang keempat adalah maksud pembelian merek. Instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Tawaran promosi dalam bentuk kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen melakukan komitmen mental untuk membeli produk. Namun banyak konsumen tidak mempunyai kebutuhan kategori yang ditujukan dan mungkin tidak berada di pasar ketika terpapar iklan seperti ini, sehingga tidak membentuk maksud pembelian. Misalnya, dalam minggu-minggu tertentu, hanya sekitar 20% orang dewasa yang mungkin berencana membeli deterjen, mungkin hanya 2% yang berencana membeli pembersih karpet, dan hanya 0,25% yang berencana membeli mobil. Setelah kita mengetahui tujuan komunikasi pemasaran, materi berikutnya adalah tentang merancang komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan akan memerlukan penyelesaian 3 masalah. Yang pertama, apa yang harus dikatakan, yaitu nantinya akan menjadi strategi pesan, bagaimana mengatakannya, yang nantinya akan menjadi strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, yang nantinya menjadi pertanyaan, bagaimana sumber pesannya. Yang pertama adalah strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang terkait dengan positioning merek, dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. Beberapa strategi pesan ini mungkin berhubungan langsung dengan kinerja produk atau kinerja jasa, seperti kualitas, ekonomi, atau nilai merek. Sementara strategi lainnya mungkin berhubungan dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik, yaitu merek sebagai merek kontemporer, populer, atau tradisional. Yang kedua adalah strategi kreatif. Efektivitas komunikasi bergantung pada bagaimana sebuah pesan diekspresikan dan juga kandungan pesan itu sendiri. Jika komunikasi itu tidak efektif, komunikasi itu bisa berarti pesan yang salah telah digunakan atau pesan yang benar diekspresikan dengan buruk.
Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu. Kita dapat secara luas menggolongkan mereka sebagai daya tarik informasional atau transformasional. Dua kategori umum ini seluruhnya mencakup beberapa pendekatan kreatif khusus yang berbeda. Yang ketiga adalah sumber pesan. Banyak komunikasi tidak menggunakan sumber di luar perusahaan itu sendiri. Komunikasi lainnya menggunakan orang terkenal atau orang tidak dikenal. Pesan dihantarkan oleh sumber yang menarik atau terkenal dapat menarik lebih banyak perhatian dan ingatan. Karena itulah, pengiklan sering menggunakan selebriti. Selebriti tersebut akan efektif jika mereka kredibel atau memersonifikasikan atribut produk kunci. Yang penting adalah kredibilitas juru bicara. Apa faktor yang mendasari kredibilitas sumber tersebut? 3 kredibilitas sumber yang paling sering adalah keahlian, keterpercayaan, dan kesukaan orang terhadapnya. Berikutnya adalah memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi bisa bersifat pribadi dan non-pribadi. Di dalam setiap saluran ada banyak sub-saluran. Yang pertama adalah saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi atau personal communication channels memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui email. Pesan segera dengan situs independen untuk mengumpulkan tinjauan konsumen merupakan saluran lain. Salah satu saluran yang semakin penting dalam tahun-tahun terakhir. Saluran komunikasi pribadi menghasilkan efektivitas mereka melalui presentasi yang disesuaikan untuk individu dan umpan balik. Kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara saluran komunikasi penasihat, ahli, dan sosial. Saluran penasehat terdiri dari wiraniaga perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran ahli terdiri dari ahli independen yang membuat pernyataan ke pembeli sasaran. Saluran sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, dan rekan yang berbicara pada pembeli sasaran. Dalam studi terhadap 7.000 konsumen di 7 negara Eropa, 60% mengatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh keluarga dan teman-teman untuk menggunakan merek baru. Berikutnya adalah saluran komunikasi non-pribadi. Saluran non-pribadi adalah komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi media, promosi penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Yang pertama adalah media. Media terdiri dari media cetak, seperti surat kabar dan majalah. Ada juga media siaran, seperti radio dan televisi. Ada juga media jaringan, seperti telepon kabel, satelit, dan nirkabel. Ada juga media elektronik, seperti kaset audio, kaset video, piringan video, CD-ROM, dan webpage. Dan media tampilan, seperti papan iklan, tanda, poster. Sebagian besar pesan non-pribadi datang melalui media berbayar. Berikutnya adalah promosi penjualan, terdiri dari promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi dagang ada juga contohnya seperti iklan dan insentif pajangan, serta promosi bisnis dan promosi wiraniaga seperti konteks untuk wiraniaga. Berikutnya ada acara dan pengalaman, meliputi olahraga, seni, hiburan, dan acara amal, dan juga kegiatan yang tidak terlalu resmi yang menciptakan interaksi merek baru dengan konsumen. Yang terakhir ada hubungan masyarakat, yakni meliputi komunikasi yang diarahkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media. Materi berikutnya tentang anggaran dan keputusan tentang bauran pemasaran akan dijelaskan pada part 3. Selamat menyimak.